pasal 6 ayat yang pertama. Judulnya apa? Mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Nah, jadi dari judulnya kita belajar mati dan bangkit dengan Kristus. Ada apa itu? Ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Artinya kita sudah mati bersama Yesus waktu kita bertobat, waktu kita dibaptis, kita sudah bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, apa yang boleh kita katakan setelah kita jadi anak-anak Bapa di surga? Jawab, ditanya, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Jawabannya apa? Ayo, jawabannya apa dari kitab saudara? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Saya beri contoh begini arti ayat ini. Suatu hari misalnya di Nabire ada orang kaya, dia baik hati, dia murah hati. Tiba-tiba di lingkungan dia hidup terjadi keributan. Nah, terus dia datang di tengah kerumunan orang banyak itu. Kenapa ribut-ribut di sini? Lalu dia tahu ada anak kecil bertengkar dengan adiknya masalah makanan. Jadi kakaknya pukul adiknya karena berebut makanan. Nah, ketika orang kaya ini melihat kejadian itu, maka dia bawa anak ini pulang ke rumahnya, dia kasih makan supaya nggak ribut lagi. Nah, akhirnya mereka kenyang. Nah, menurut saudara, kalau saudara jadi orang kaya itu, rupanya si kakak ini tahu untuk dapat makanan itu, dia pikir harus apa? Ayo, harus apa? Cari gara-gara apa? Ia berkelahi lagi dengan adiknya. Nah, itu arti ayat ini. Kalau kita sudah dibangkitkan bersama Yesus karena kita berdosa, gara-gara kejahatan yang kita buat, maka Tuhan bermurah hati kepada kita. Maka jangan seperti akal kakak ini. Supaya dapat makan lagi, harus bertengkar lagi sama adiknya, supaya dipanggil lagi. Bukan begitu maksudnya. Pengampunan yang dari Tuhan itu memang gratis, itu memang luar biasa. Tapi bukan kita boleh hidup, bukan berarti kita harus ribut lagi, berbuat dosa lagi, sehingga kemurahan Tuhan itu berlaku atas kita. Mengerti arti ayat ini sekarang? Jadi kasih karunia Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, karena memang Dia sayang kita semuanya. Walaupun karena dosa kita mendapatkan kemurahan itu, pengampunan itu, kebaikan itu. Tapi jangan untuk mendapatkan itu kita buat dosa lagi. Oke, saya baca lagi ayat ini ya. Roma pasal 6 ayat 1. Ya, Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan setelah kita dibangkitkan dengan Yesus? Kita diampuni, dosa kita dibebaskan. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Jawabannya, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian? Jadi kalau semua kita sudah melakukan baptisan di dalam Yesus, itu artinya kita sudah lepas dari semua dosa masa lalu kita. Nah, Tuhan berkata jangan ditambahi lagi. Teruskan itu dalam hidup kita. Dari hari ke hari kita mengalami pemulihan. Nah, Rasul Paulus menggambarkan semua orang yang sudah dibaptis dalam Yesus, ya, saya baca dulu ayat ini, ayat yang keempat. Dengan demikian, yang sudah dibaptis ya, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus
telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Perhatikannya kalimat terakhir ini yang tidak hafal Alkitab khususnya. Demikian juga kita, maksudnya yang sudah dibaptis dalam Yesus. Saya baca lagi, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang apa? Yang baru. Nah, di dalam bahasa asli kitab perjanjian baru itu bahasa Yunani, ada kata metamorfose atau metanoia. Nah, kalimat itu hanya cocok dipakai dari ulat menjadi kepompong, terus menjadi apa? Kupu-kupu. Dan itu luar biasa. Begitu hebatnya kuasa baptisan itu, sehingga Tuhan menggambarkan ulat menjadi kepompong, lalu jadi kupu-kupu. Jadi orang yang berdosa, yang dibaptis dalam Yesus, itu artinya dia sedang jadi kepompong. Berapa saat kemudian kepompong itu pecah dan keluar makhluk baru yang sama sekali berbeda dengan sebelum dia jadi kepompong. Maaf, saya cuma tanya, kira-kira ada nggak di antara kita yang laki-laki masih takut ulat sampai hari ini? Atau pernah ketemu nggak saudara ada orang laki-laki takut ulat? Pernah ketemu tidak? Ada, saya punya teman pendeta. Badannya besar sekali, ada di Semarang. Kira-kira beratnya 110 kilo kira-kira. Tapi takut ulat itu. Begitu dia lihat ulat, langsung keringat dingin pucat, berdiri aja nggak bisa. Padahal dia laki-laki. Nah, ulat itu menjijikkan, geli, betul? Apalagi ulat bulu. Tapi aneh. Yang merusak, ulat itu merusak tidak? Merusak, menjijikkan. Tapi begitu mereka jadi kepompong, berapa saat kemudian kepompongnya pecah, dia jadi makhluk yang indah. Aneh. Kaki yang begitu banyak, istilahnya hidup yang bisa macam-macam, kakinya banyak, jadi banyak akal yang jahat. Hilang kaki-kakinya, tinggal 6. Yang tadinya nggak punya sayap, bisa keluar sayap. Yang tadinya menjijikkan, orang kalau lihat kupu-kupu, lihat warna-warna yang bagus, semuanya suka. Yang tadinya merusak, kupu-kupu merusak atau membantu penyerbukan? Membantu, sehingga ada buah-buah. Hidupnya total berubah. Jadi kalimat terakhir ayat 4 tadi itu artinya demikianlah kamu hidup dalam hidup yang baru setelah dalam baptisan. Nah, kembali ke ayat 1 dan 2. Artinya begini, setelah ulat ini tidur sebentar, istilahnya atau mati sebentar, maka jadi kepompong. Setelah jadi kepompong jadi kupu-kupu. Nah, mungkinkah ada kupu-kupu kecewa? Iya, enak jadi ulat lagi daripada jadi kupu-kupu. Berarti ilustrasinya, ada nggak ulat kecewa terus dia mau balik jadi ulat lagi, kupu-kupu itu? Ada tidak kira-kira? Tidak ada. Ulat tidak bisa terbang kemana-mana, tapi kupu-kupu bisa. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, walaupun godaan dosa begitu banyak di sekitar kita, kira-kira ya atau tidak? Banyak atau sedikit godaan dosa yang tiap hari kita hidup ini? Banyak sekali. Bahkan berapa kali di antara kita belum bangun, masih di tempat tidur, sudah datang godaan dosa lagi. Bisa bayangkan? Maka itu, kalau kita mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, pertahankan. Kalau kita semua pernah jadi ulat, tapi karena kemurahan Tuhan, waktu kita jadi ulat, semua orang jijik melihat kita. Waktu kita masih jadi ulat, semua orang gak suka lihat kita, karena hidup ini merusak. Tapi karena kemurahan Tuhan, kita bertobat, kita dibaptis, kita jadi manusia baru. Nah, begitu sudah jadi manusia baru, jangan biarkan dosa itu kembali menguasai kita. Semua kita setuju, tidak mungkin ada kupu-kupu mau jadi ulat lagi. Itu kupu-kupu bodoh. Betul tidak? Maka itu kita harus berubah terus jadi makhluk yang baru. Nah, Kolose 3 ayat 10. Begini yang Tuhan katakan. Kolose pasal 3
ayat yang ke-10. Indah sekali janji Tuhan kita untuk kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan apa? Manusia baru, kupu-kupu yang berasal dari ular. Mereka sudah mengenakan tubuh yang baru. Betul? Karena dari ular yang menjijikkan, kakinya begitu banyak, nggak punya sayap, berubah. Tinggal 6 kakinya, lalu punya sayap yang cantik dan indah. Nah, itulah manusia baru. Saya ulangi, dan telah mengenakan manusia baru. Ini yang mengherankan, saudara-saudara. Ayo baca sama-sama kalimat berikut. 1, 2, 3. Yang terus menerus diapakan? Diperbarui. Stop dulu sampai di situ. Ini hal yang luar biasa. Begitu kita dari ulat bisa menjadi kupu-kupu, karena anugerah Tuhan Yesus, kita mengenakan pakaian manusia baru atau tubuh yang baru, pola pikir yang baru, semuanya baru. Nah, ternyata manusia baru yang terjadi karena kita bertobat kalau dibaptis itu punya proses yang indah, terus menerus diapakan? Ayo baca lagi. Terus menerus diapakan? Diperbarui. Saya tanya kepada semua saudara, apa kata lain terus menerus diperbarui? Ayo, kalimat lain apa? Ayo, terus menerus diperbarui. Apa? Saudara-saudara, saya nggak dengar. Apa kalimat lain? Diulang-ulang baru. Berarti bisa lama tidak? Tidak bisa jadi lama. Kata lain apa? Terus menerus diperbarui. Berkelanjutan baru, selama-lamanya baru. Bisa bayangkan nggak? Kalau ada pabrik baju di dunia ini, iklannya begini: apabila Anda beli baju perusahaan kami, nggak perlu dicuci, bersih terus. Kira-kira laku nggak? Laku sekali. Bagi yang malah cuci pakaian. Saudara, tidak ada satupun yang buatan manusia bisa terus menerus diperbarui. Berapa mahal barang yang kita beli, mau berapa ratus juta. Saya kemarin dari Jakarta, kaget, saya baru tahu juga itu. Ada mobil yang harganya hampir 4 miliar. Wih, hebat sekali. Jadi malam saya nonton TV, ada mobil VW, ya bentuk kecil itu, dibuat dari emas 83 kilo. Dengan perak sekian kilo, diberi berlian. Wah, tadi malam saya lihat di TV. Saya pikir, siapa mau beli mobil? Harganya kan disebutkan emas 83 kilo. Belum logam, itu bagus sekali. Nah, saya tanya, semahal apapun buatan manusia, bisa nggak terus menerus baru? Tidak bisa. Berapa mahal pun yang buatan manusia, langsung merosot, pasti dia jadi lama dan rusak. Tapi luar biasa yang buatan Tuhan, terus menerus diperbarui. Kira-kira terjemahkan dengan kalimat lain, kalau itu terjadi dalam hidup kita, manusia berdosa, manusia jahat ini, lalu kita mengenakan manusia baru yang prosesnya terus menerus diperbarui, nggak makin lama, nggak makin rusak. Kira-kira kalau orang lihat kita itu bagaimana? Misalnya 10 tahun yang lalu kita bertobat, dibaptis misalnya, lalu setahun kemudian orang lihat kita, artinya bagaimana? Ayo, waktu mereka lihat kita setahun kemudian, harusnya mereka lihat apa? Kalau manusia baru ini terus menerus diperbarui, perubahan. 5 tahun kemudian, ngerti maksudnya? Akan terjadi apa? 5 tahun kemudian, wah makin hebat. 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, inilah yang Tuhan rindukan atas kehidupan kita. Sesalah apapun kita, sedosa apapun kita, sejahat apapun kita, percayalah bahwa rencana Tuhan tetap indah untuk hidup kita masing-masing.
Tuhan Yesus mau kita terus-menerus diperbarui. Jadi artinya, tiap kali seseorang itu melihat kita, mereka harus melihat, wah, kamu berubah lagi. Wah, kamu berubah lagi. Hidupnya makin segar, makin bahagia, makin bersuka cita. Karena setiap orang yang melihat hal-hal yang baru, barang yang baru, orang itu pasti noleh. Betul? Contoh saja, kalau kita pakai jam tangan baru, teman-teman bisa lihat tidak? Baru itu. Kita baru cukur, gunting rambut, orang juga bisa tahu. Nah, seperti itu manusia baru yang Tuhan inginkan atas hidup kita, yang terus-menerus diperbarui. Nah, ke arah mana? Ini dia harus tahu. Diperbarui ke arah mana? Karena kalau tidak punya sasaran, maka hidup itu jadi kacau-kacau. Nah, kembali ke ayat 10 Kolose 3. Ke arah mana pembaruannya? Saya ulangi lagi. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk, nah ini dia, ada sasarannya. Untuk apa kita sudah bilang? 1, 2, 3. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut. Nah, ada target, ada sasaran ke arah pengenalan yang benar menurut, sesuai, seperti gambar siapa? Baca. Gambar Khaliknya, penciptanya. Khalik itu dari bahasa Arab. Penciptanya, siapa pencipta kita? Ayo, siapa pencipta kita? Tuhan Bapa di surga. Jadi kita semua punya sasaran, punya target, seperti Bapa di surga. Pengenalan kita kepada Dia hari ke hari terus menerus diperbarui. Saya beri contoh begini. Kemarin datang di Nabire. Itu orang Surabaya tapi sudah lama tinggal di Amerika. Dan dia tinggalnya di Washington DC. Itu ibu kota Amerika Serikat. Dia pertama kali ke Papua. Dia bergerak di bidang pendidikan. Jadi akan menolong kami dengan beberapa program baru untuk pendidikan. Nah, dia orang Surabaya. Lahir di Surabaya. Sekolah di Surabaya. Tapi hampir 15 tahun sudah pindah ke Amerika. Anak-anaknya lahir di Surabaya. Cuma besar di Amerika. 3 anak mereka. Nah, saya mau beri ilustrasi ini kepada saudara. Begitu anak-anak itu walaupun lahir di Surabaya, tapi besarnya di Amerika, maka lama-lama pengenalannya tentang Indonesia makin berkurang atau makin bertambah? Berkurang. Bahkan mereka sudah tidak bisa bahasa Indonesia walaupun lahirnya di Indonesia. Saya pernah ketemu anak-anaknya, masih kelihatan orang Indonesia, nggak jadi bule, tapi cara berpikirnya, cara hidupnya sudah bukan orang Indonesia lagi, karena proses hidupnya terpengaruh oleh orang-orang Amerika. Otomatis cara berpikirnya pun sudah seperti orang Amerika. Bahkan mereka sudah tidak ngerti lagi sejarah bangsa Indonesia. Apakah mereka berdosa walaupun mereka lahir di Indonesia, lalu mereka tidak kenal sejarah Indonesia karena sudah hidup di Amerika? Berdosa atau tidak? Tidak. Karena makin kenal di mana mereka tinggal. Nah, seperti itu harusnya. Waktu kita masih dalam dosa, kita belum tahu siapa Tuhan Yesus, siapa Bapa di sorga, siapa Roh Kudus, kita belum tahu. Kita belum tahu juga firman Tuhan. Tapi begitu kita dengar Injil, kita diberitahukan ada Yesus yang hebat, penyelamat, lalu kita mulai percaya kepada Dia, maka itu sampai kita dibaptis. Nah, seharusnya seperti anak 3 yang lahir di Surabaya tapi besar di Amerika, sudah nggak ngerti lagi bahasa Indonesia, tidak ngerti lagi sejarah Indonesia. Mereka tidak tahu karena pengenalan mereka dengan Amerika sudah hidup dalam hidup sehari-hari, pola pikir juga beda semua. Nah, pertanyaannya, seharusnya kita semua yang mengaku Kristen
baca Alkitab, berdoa, ikut ibadah, maka terus menerus dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, kita makin kenal tidak? Makin kenal. Contoh lagi, misalnya di dalam LP ini ada petugas baru yang baru masuk 3 bulan misalnya, petugas itu akrab dengan kita dan kita pun akrab dengan dia. Berarti ada pengenalan yang baru tidak dengan petugas itu? Ada. Kita kenal, oh dia begini, oh dia begitu. Dia pun makin kenal kita karena sering kumpul. Nah, kalau dalam 1 tahun misalnya petugas belum dipindahkan dan tiap hari kita bergaul dengan petugas ini, jadi kita makin apa dengan petugas ini? Makin akrab, makin tahu, makin kenal. Kita pun makin tahu kesukaan-kesukaannya dan apa yang tidak dia suka. Nah, misalnya kita tahu apa yang dia suka dan apa yang tidak dia suka. Kalau kita makin akrab, kita makin kenal. Secara logika, secara fakta, kita akan melakukan yang dia suka atau yang dia tidak suka. Jelas yang dia suka. Untuk apa? Karena menyenangkan hatinya. Kita ingin mengenal dia lagi. Nah, seharusnya seperti itu kita dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Supaya kita makin menyukakan hatinya, kita makin kenal dia. Saya tidak tanya satu persatu, kapan kita dibaptis? Coba ingat-ingat kapan kita dibaptis, tahun berapa kita dibaptis. Nah, selama itu seharusnya dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa di surga, kita makin apa? Makin akrab, makin kenal, makin dekat. Seharusnya begitu. Dan kita berusaha untuk menyenangkan hatinya. Jangan buat yang dia tidak suka. Seperti petugas itu tadi. Kalau dalam hidup kita setiap saat menggenapkan firman Tuhan, mengikuti aturan-aturan Tuhan, melakukan firman Tuhan, saudara sungguh terus menerus diperbarui menurut makin kenal pencipta kita sesuai dengan gambar dia. Makin hari makin sempurna hidup kita ini. Saya percaya semua kita pasti suka memiliki hal-hal baru. Amin. Makin suka. Saya lanjut ayat 11, masih Kolose 3 tadi. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi siapa? Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi begini, saudara. Kita lihat fakta di Papua ini. Maaf kalau saya katakan kalimat ini yang terjadi. Keributan di antara kita. Kita sama-sama hitam, kita sama-sama keriting, tapi masih dibeda-bedakan. Beda yang besar, kamu orang pantai atau orang gunung. Sudah orang pantai masih beda-beda lagi. Pantai yang mana, suku apa? Yang gunung masih beda-beda lagi. Nah, ini yang membuat kekacauan. Baca baik-baik firman ini. Begitu semua kita sudah di dalam Kristus, kita sudah dibaptis, kita sudah mengenakan manusia baru. Tuhan bilang harusnya tidak ada perbedaan, mau siapapun juga kita. Amin. Jangan mempersoalkan itu lagi. Wah, kamu Jawa, oh kamu Manado, oh kamu Ambon, kamu Batak. Tidak ada lagi. Semua kita adalah ciptaan baru dalam Yesus. Maaf, saya tanya lagi. Begitu ulat-ulat itu jadi kupu-kupu, pernah nggak kita lihat kupu berkelahi? Kita nggak pernah lihat kupu berkelahi. Kalau anjing berkelahi sering. Betul? Kupu-kupu pun tidak mempersoalkan, nih kamu kupu apa? Betul? Mereka nggak pernah pusing kupu apa. Pokoknya sama-sama bisa terbang dan mereka bisa hidup. Maka itu tidak boleh ada perbedaan. Begitu kita manusia baru dalam Yesus, semua kita satu keluarga. Kok nggak amin? Kita semua satu keluarga. Karena Bapa kita satu. Di dalam tubuh kita
mengalir satu jenis darah yang sama. Darah siapa? Darah Kristus. Maka itu kalimat terakhir itu jelas. Jadi bukan saya baca lagi ya, dalam hal ini setelah kita jadi manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengenalan yang benar menurut gambar penciptanya, dalam hal ini tiada lagi orang Toraja atau orang Jawa atau orang Papua, orang Yahudi, orang bersunat, orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tidak ada lagi. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Artinya darah Kristus yang sudah sama-sama mengalir karena kita bertobat dan darahnya menyucikan kita. Bayangkan kalau kita punya jenis darah yang sama, bukan golongan ya, jenis darah yang sama, berarti kita satu keluarga tidak? Satu keluarga, bukan orang lain lagi. Jangan membeda-bedakan kulit kita, daerah kita, suku kita aja. Pokoknya begitu kita ketemu dengan orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, tidak musuhan lagi. Nah kalau kita hidup seperti itu, saya percaya, sekalipun sudah divonis, percayalah, keputusan masih bisa berubah. Amin. Keputusan masih bisa berubah. Karena Tuhanlah hakim yang adil itu, bisa merubah semuanya. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Ingat yang terakhir saya kesini, saya cerita soal Antasari Ashar. Nah hari-hari ini lagi diproses lagi, dibuka lagi pengadilannya itu. Hebat Tuhan kita. Walaupun dia bukan Kristen, tapi keadilan adalah keadilan. Keadilan berpihak pada semua orang, betul? Keadilan itu keadilan, maka itu Tuhan yang adil. Dia nggak cuma ngurus yang Kristen, tidak. Pokoknya manusia. Nah itulah Bapa kita di surga. Jadi dalam segala hal kita harus hidup dalam kebenaran ini, bukan dalam hukum-hukum yang lain. Ya. Ayat yang ke-12. Karena itu ada penekanan. Karena itu. Karena apa? Setelah kita menjadi orang baru, manusia baru, karena kita bertobat dalam Yesus, kita mengenakan manusia baru seperti ulat jadi kupu-kupu. Lalu jangan beda-bedakan suku. Kupu-kupu nggak pernah membedakan. Kamu kupu dari mana? Jenis apa? Dulu kamu ulat apa? Nggak ada kupu diskusi begitu. Karena itu, setelah semua kita jadi manusia baru, karena itu sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah apa satu? Belas kasihan. Miliki hati berbelas kasihan kepada semua orang di sekitar kita. Yang kedua, kenakan apa? Kemurahan, murah hati. Jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri, jangan pelit. Yang ketiga, kenakan apa? Kerendahan hati, jangan sombong, jangan merasa sok hebat lalu kita merendahkan yang lain, jangan. Yang keempat apa? Kelemah lembutan, jangan ganas, jangan garang. Berubah sikap hidup ini. Maaf, seandainya masih ada di antara kita yang masih pakai sumbu pendek. Tahu kata sumbu pendek bukan? Gampang sekali tersinggung, gampang sekali emosi. Hari ini kita berubah. Kita adalah manusia baru. Kenakan kelemah lembutan dan apa? Kesabaran. Renungkan lagi nanti, waktu saudara ada waktu senggang, setelah nggak kerja, setelah semua tugas diselesaikan, renungkan firman ini. Saya ulangi, karena itu sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah siapa seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti siapa? Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Saudara, kalau tiap hari kita hidup seperti ini, maka surga ada dalam hidup kita tiap hari, dan kita ada di surga tiap hari. Tidak pemarah, tidak tersinggung, tidak ganas,
tidak garang. Nanti orang-orang lain yang belum tahu siapa Yesus, mereka akan lihat kita beda. Ketika mereka cari gara-gara, lalu kita tetap sabar, tetap mengampuni. Seringkali memang Tuhan izinkan orang-orang yang bukan Kristen cari gara-gara dengan kita. Tapi jangan terpancing emosi kita. Apapun yang mereka buat, membuat kita panas hati. Mungkin mereka menyinggung yang paling dalam. Mungkin nyebut masalah suku, nyebut masalah daerah. Janji mulai hari ini, jangan bereaksi ganas. Setuju? Harus itu. Toh tidak ada yang kurang apa-apa dari kita. Orang mau maki-maki kita, orang mau memfitnah kita, tidak ada yang kurang. Apakah kalau ada orang memaki, terus kuping kita lepas satu? Tidak ada. Kalau ada orang mau fitnah kita, apakah hidung kita copot? Tidak. Bahkan kumis saja nggak ada yang tertabut, tetap utuh. Ngapain kita tersinggung kalau orang buat macam-macam atas kita?